Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua yang kita pikirkan dan kita inginkan adalah baik untuk kita. Bahkan lebih banyak yang sebenarnya tidak baik atau juga membahayakan pada kita. Tidak hanya untuk kehidupan kita di dunia, tetapi juga lebih untuk masa depan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, saat kita mendapatkan musibah, kesulitan atau ketidaknyamanan, jangan langsung fokus pada musibah tersebut. Segeralah perhatian kita dialihkan. Fokuskan perhatian kita pada hikmah-hikmah mulia, hikmah-hikmah luhur yang Allah siapkan, yang Allah sembunyikan di balik musibah dan kesulitan tersebut. Ya, memang terkadang hikmah itu lama terjadinya, tapi juga banyak hikmah itu langsung terasa. Bahwa yang kesulitan dan ketidaknyamanan yang kita rasakan itu adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar, bahkan sering juga dari bahaya atau hal-hal lain yang menyakitkan kita yang lebih dahsyat lagi. Suatu ketika saya pernah mendapatkan kiriman video dari seorang teman. Ada seorang yang berdiri di pinggir jalan, di bawah pohon, menunggu taksi untuk lewat karena dia mau bepergian. Selama menunggu taksi belum datang, kakinya dikerumuni semut, digigit sana sini sehingga dia menjadi kesal dan marah sekali. Akhirnya dia pindah dari tempat tersebut. Baru saja ia pindah, beberapa menit kemudian ada mobil dengan kecepatan tinggi yang menyelonong ke pinggir jalan, menabrak pohon dengan keras, sehingga pohonnya sampai bergetar. Coba Anda bayangkan jika dia tidak pindah dari tempat tersebut, apa yang akan terjadi? Tentu dia sudah dilindas dengan kekuatan yang tinggi oleh mobil itu. Jadi ini salah satu contoh ringan bahwa Allah mengirimkan semut untuk menyelamatkan dia dari musibah tabrakan tersebut. Dulu saya punya teman ketika di pondok, dia ngebet sekali untuk menikah dengan pacarnya, dengan kenalannya itu. Tetapi ternyata ayah dan ibunya tidak setuju. Sebab setelah ayah dan ibunya konsultasi dengan guru spiritual mereka, sang guru ini tidak mengizinkan, kiai ini tidak mengizinkan karena tidak bagus. Jadi ini pernikahan gagal. Teman saya itu stres kelas dewa lah, kelas tinggi, kelas langit. Tapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai santri ya juga tunduk kepada kiai, tunduk kepada ayah dan ibunya. Ia hanya sedih sendirian, mengamuk untuk haram dan lain-lain. Akhirnya dia terpaksa menikah dengan perempuan pilihan orang tuanya yang direkomendasikan oleh kiai tersebut. Tidak cantik memang, tapi dia putra kiai. Saya tahu itu orangnya. Nah, berjalan memang di awal-awal pernikahan menjadi tidak harmonis ya, karena masih terbayang-bayang oleh kekasihnya yang dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, dia bisa belajar mencintai istrinya sepenuh hati. Sekarang ya sudah punya anak 3 dan menjadi kiai yang disegani di masyarakat. Rizkinya juga lancar. Sebentar lagi akan pergi ke Mekah, punya mobil dan lain-lain. Coba Anda bayangkan. Sementara perempuan yang dikejar-kejar tadi itu, yang jadi kekasihnya yang tidak direkomendasikan oleh kiainya itu, ternyata malah secara ekonomi bermasalah. Bukan secara ekonomi, secara fisik dia bermasalah. Ternyata dia perempuan yang mandul, tidak punya anak. Sampai sekarang dalam pernikahannya yang sudah puluhan tahun itu masih belum punya anak. Nah, ini rupanya sakit yang tadi itu, kegelisahan yang tadi, yang bisa terpantau secara lebih gamblang dalam pandangan sang kiai, itu adalah hikmah agar dia tidak menikahi perempuan itu. Jadi terkadang hal yang tidak enak itu karena kita masih belum memahami hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang hikmah di balik peristiwa yang terjadi itu. Jadi banyak sekali. Sakit itu belum tentu tidak baik. Misalnya kalau kita lihat ada anak laki-laki yang masih sekitar berumur 5 tahun, 7 tahun, tidak dihitan. Dia menangis saat dihitan. Setelah dihitan juga menangis-nangis. 2 malam, 3 malam masih sakit.
karena ayah ibunya telah menyakiti dia. Ini ayah ibunya telah melakukan kriminalisasi seksual kalau. Nah, coba Anda bayangkan, sakit itu apa hikmahnya? Dia belum mengerti apa hikmah hitan itu. Tapi setelah ia dewasa, terutama setelah menikah, ia akan bersyukur dan mengetahui kebaikan dan hikmah di balik rasa sakit yang dulu pernah dirasakannya. Bahwa khitan tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tapi juga untuk kepentingan istrinya. Seorang gadis yang baru menikah akan melewati rasa sakit di malam pertamanya, walaupun mungkin dilakukan. Tapi setelah itu dia akan merasakan lebih nyaman dan nikmat. Bahkan bisa menjadi penyelamat ras manusia, memperbanyak umat Nabi Muhammad, sehingga dunia ini menjadi ramai dan makmur. Itu atas jasa dan kerelaannya, kesabarannya dalam menahan rasa sakit di awal-awal pernikahan. Oke, ini sebagian kecil sebagai tambahan bahwa sebenarnya ada banyak sekali hikmah yang diberikan oleh Allah dalam setiap peristiwa. Tinggal kita berusaha menemukan, merasakan, dan ya menikmati hikmah-hikmah tersebut. Ya memang mungkin ada yang tidak cepat, tapi lambat laun hikmah itu akan begitu dirasakan. Saya yang sudah berumur hampir 50 tahun sudah banyak merasakan seperti itu. Tapi seringkali kita juga lupa bahwa hikmah itu ada, sehingga kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Kita lebih banyak merasakan kegelisahan daripada menikmati itu semua. Silakan simak video sebelumnya bahwa level tertinggi dari kesabaran itu adalah al-mahabbah. Justru senang saat menerima ujian-ujian dari Allah, karena merasakan bahwa Allah itu pasti orang yang baik, pasti zat yang baik. Allah itu pasti baik. Allah itu pasti ingin mengajarkan banyak hal terhadap kita dalam peristiwa-peristiwa. Oke, termasuk ketika menjadi mahasiswa, menjadi santri, pasti banyak tugas-tugas disuruh menghafalkan ini, ya harus diterima dengan kesabaran, karena hikmahnya nanti akan dirasakan setelah dia pulang dari pondok, setelah lulus jadi mahasiswa. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.